Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry, dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, ini sudah season kedua ya, sudah part keempatnya. Jadi makin seru aja tuh makin kesini. Dan apakah Tori akan bertarung di episode kali ini? Langsung aja ditunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya Karsa Sinta Diary. Keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman ya. Terima kasih kepada Sinta Diary yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Elo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Dahsyatnya pertempuran di dunia roh, kota iblis Xinjiang. Di suatu wilayah di perbatasan Tibet, di Kuil Teluhu, di mana para sekte Dao berada. Kuil Teluhu adalah salah satu kuil Buddha yang menjadi markas sekte Dao. Master Wang mengajak Aditya, Rio, dan Narendra mengunjungi kuil tersebut. Karena Master Wang tidak bisa berbahasa Inggris, Sylvie menyertakan seorang penerjemah yang juga salah satu kerabat dekat Yanli. Para master muda sekalian, ini adalah kuil Teluhu. Biksu Kai adalah pimpinan di kuil ini, kata Master Wang. Tolong jangan panggil kami dengan sebutan Master, panggil saja dengan nama kami. Jujur, kami kurang nyaman dengan sebutan Master, balas Aditya. Biasakan dirimu anak muda, begitulah cara kami memberikan penghormatan, kata Master Wang. Setelah Master Wang mengunjungi kuil untuk penghormatan kepada dewa, dia mengajak Aditya dan lainnya ke tempat aula utama para biara yang biasanya melakukan pelatihan fisik dan spiritual. Di halaman utama aula, ada banyak murid-murid biksu yang sedang melakukan latihan fisik. Mereka menyebutnya bela diri solid. Selamat datang Master Wang. Bisa saya bantu, ada keperluan apa di sini? Dan mohon maaf, orang luar tidak bisa datang kemari. Ini adalah pusat pelatihan para biksu. Selain murid-murid Shaolin dilarang memasuki area ini, ucap instruktur bela diri yang sedang mengajar dengan penuh kesopanan yang bernama Nunca. Tidak apa-apa Nun, aku yang telah mengundang mereka, balas seorang biksu tua yang tiba-tiba saja muncul yang bernama Master Kai atau Biksu Kai. Maafkan saya Master, maafkan saya juga Master Wang, sahut Nunca. Setelah mereka saling mengucap salam dan perkenalan, mereka duduk di luar aula utama. Tempat seperti gazebo, tapi tidak memiliki dinding, seperti payung besar. Di bawahnya ada tempat duduk yang terbuat dari tumpukan batu yang disemen. Saat itu hanya ada Biksu Kai yang menemui mereka karena para biksu lainnya sedang melakukan sembahyang di kuil. Kali ini, apa yang membawamu kemari Master Wang? Tanya Biksu Kai. Direktur V ingin mempertemukan mereka dengan Anda. Mereka adalah para master muda untuk membantu pencarian Master Yanli. Direktur V cukup terpukul atas hilangnya Direktur Su, ayahnya. Ditambah lagi Master Yanli yang juga ikut menghilang saat melakukan pencarian Direktur Su. Jadi tolong Master Kai untuk memberikan kesempatan bagi mereka ini. Jelas Master Wang. Tidak bisa kan Nona Sylvie mempercayai kami dan menyerahkan masalah ini pada kami tanpa melibatkan orang lain. Sudah cukup banyak yang terlibat, jadi lebih baik tidak menambah orang lagi untuk terlibat. Master Wang tahu, bukankah sesuatu yang gampang begitu saja terlibat, balas Biksu Kai. Aditya kemudian angkat bicara. Dia menjelaskan semuanya yang telah terjadi, dimulai menghilangnya jiwa Raka dan keterlibatan Yuda dengan sekte pembunuh iblis dan juga Desta serta lainnya yang sedang mencari keberadaan Suyoto. Aditya juga mengatakan bahwa dia dan teman-temannya mungkin saja akan terlibat dengan sekte pembunuh iblis meskipun mereka berusaha menghindarinya.
Mau bagaimanapun, mereka tidak mungkin tidak terlibat karena mereka juga tidak akan pulang tanpa Raka dan Yuda, tapi dengan bekerja sama dengan Sekte Dao, mungkin akan lebih menjaga keamanan mereka. Aditya juga tidak keberatan jika harus mematuhi peraturan di Sekte Dao. Ternyata kalian sudah tahu sebanyak itu. Ditambah lagi kalian telah bersinggungan secara langsung dengan sekte sesat itu. Tapi aku lebih terkejut. Kalian bahkan berani dan nekat pergi ke kota iblis. Aku tidak bermaksud meremehkan. Tapi kota iblis bukanlah tempat yang bisa didatangi begitu saja. Berurusan dengan sekte pembunuh iblis masih belum seberapa dibandingkan menyinggung para iblis itu, ucap Biksu Kai. Jadi bagaimana keputusan Anda, Master Kai? Desak Master Wang. Sekte Dao kami mendalami keilmuan Tao dan juga seni bela diri Shaolin. Kekuatan fisik dan jiwa harus sama-sama kuat. Jika kalian bisa bertahan melawan Nunca dalam adu tanding, akan aku pertimbangkan niat kalian, tutur Biksu Kai. Maaf, jika soal pelatihan fisik dan ilmu bela diri saya mundur. Saya bukan ahli bela diri atau semacamnya, ucap Rio. Aku juga sama, sebetulnya aku juga tidak mau ikut campur, tapi ya mungkin aku terpaksa harus mengikuti arus, saut Narendra. Ikuti saja dulu syarat dari Master Kai. Keterampilan seni bela diri memang penting, tapi yang paling dibutuhkan sebetulnya adalah ilmu spiritual. Aku rasa kalian berdua tidak buruk, kata Master Wang. Mereka kemudian kembali ke arena pelatihan. Nunca adalah ahli bela diri Shaolin dan juga Tao. Biksu Kai hanya ingin tahu kemampuan mereka bertiga. Aditya pertama yang maju, selain dia mempelajari ilmu-ilmu kejawen, dia juga mempelajari ilmu bela diri tarung derajat dan juga Muay Thai, serta dipadukan dengan ilmu tenaga dalam. Ilmu bela diri Shaolin juga tidak hanya berfokus pada pelatihan fisik saja. Ada pelatihan Ki untuk memperkuat serangan. Ki sama halnya dengan tenaga dalam, hanya berbeda cara fungsinya. Nunca akan berhadapan dengan Aditya. Siapakah yang akan menang? Aditya akan melawan Nunca, seorang murid Shaolin yang berbakat dalam hal ilmu bela diri. Mungkin Aditya kalah jauh. Meskipun Aditya pernah mempelajari bela diri boxer dan Muay Thai, dia tidak sampai pada tahap master. Mohon bimbingannya senior Nunca, ucap Aditya. Suatu kehormatan bagi saya, saudara Aditya, balas Nunca. Nunca memiliki tubuh yang atletis. Fisiknya menunjukkan bahwa itu hasil dari proses pelatihannya yang keras. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kondisi fisik Aditya. Para murid Shaolin menyaksikan pertandingan tersebut dan sangat mengharapkan penampilan Nunca. Pertarungan pada akhirnya dimulai. Sebagai tuan rumah, Nunca mempersilahkan Aditya untuk menyerang terlebih dulu. Dalam pertarungan sesungguhnya atau hanya latih tanding, mempersilahkan lawan untuk menyerang terlebih dahulu adalah hal yang tabu. Itu sama saja meremehkan lawan. Tapi Aditya tidak menganggapnya seperti itu. Dia menilai bahwa itu adalah kesempatan yang diberikan oleh lawannya. Tak segan-segan Aditya mengerahkan segala kemampuannya dan menyerang Nunca. Tinjunya diarahkan. Nunca membalasnya dengan pertahanannya. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Meskipun secara alur Nunca diunggulkan karena pengalamannya dan penguasaan bela dirinya, tentu saja Aditya kalah dalam pertandingan tersebut. Tapi Aditya sudah cukup mampu bertahan lama menghadapinya. Mataku sungguh terbuka. Akhirnya aku bisa belajar pergerakan baru yang Anda tunjukkan, saudara Aditya, ucap Nunca. Aku tidak mungkin bisa melawan senior Nunca. Pengalaman bertarung Anda jauh di atasku, tapi tidak terlalu buruk kalah dari senior, balas Aditya. Saudara Aditya terlalu memandang tinggi diri saya, saut Nunca. Tidak juga, fakta telah membuktikannya, kata Aditya duduk di tanah karena keletihan. Mereka menjadi lebih akrab dan kini sikap Nunca menjadi jauh lebih bersahabat. Aku tidak berharap pertandingannya akan berlangsung cukup lama. Baik, kalian bertiga boleh tinggal di sini sementara waktu. Kalian akan dianggap sebagai murid luar. Ini pengecualian karena tidak ada murid luar sebelumnya, kata Biksu Kai. Terima kasih Master Kai, ucap mereka bertiga. Ya, mereka telah diterima oleh Biksu Kai sebagai murid luar. Meskipun Aditya tidak ingin menjadi murid Shaolin, tapi syarat untuk bisa tinggal di sana adalah sebagai seorang murid. Mereka juga memiliki hak mau ikut berlatih bela diri atau tidak. Pekerjaan mereka juga salah satu sarana untuk membentuk fisik mereka.
Sementara itu, di pagoda lima unsur, Tori menyusul di mana Bajie dan Shenlong bertempur melawan bangsa iblis yang tak ada habisnya. Di medan perang wilayah dunia roh surgawi, Tori dan Sinta langsung terjun dalam peperangan. Meskipun Tori tidak bisa menggunakan tombak naga emas, dia masih bertarung tanpa mengandalkan tombak naga emas. Energi spiritualnya yang tanpa batas membuatnya bisa bertarung lebih lama dari siapapun. Bukan hanya ajian Liung Sabar saja yang dikuasainya, ajian mematikan Badar Geni yang dimiliki oleh Mbah Sabar juga telah dikuasainya. Selain itu, Tori juga telah menyempurnakan ajian terkuat Mbah Sabar, yaitu 7 bola elemen. Meskipun elemen cahaya dan kegelapan bukan suatu inti dari sebuah elemen, kedua elemen tersebut adalah elemen terkuat gabungan dari beberapa elemen. Elemen cahaya terbentuk dari penggabungan elemen petir, air, dan angin. Elemen kegelapan terbentuk dari penggabungan elemen angin, tanah, dan api. Majikan, tolong berikan arahan. Tidak perlu bertindak sendirian, ucap Shenlong. Aku juga butuh pengalaman dalam bertarungan langsung, Sen. Biarkan Bajie yang memimpin, palas Tori. Tidak dipungkiri bahwa Bajie sangat ahli dalam memimpin, tapi masih banyak kelemahan yang mencolok, yaitu pertahanan yang kurang. Sebelum kalian kemari, pihak roh surgawi telah mengalami cukup banyak korban. Meskipun sebanding dengan jatuhnya korban dari pihak iblis, tapi tetap dirugikan di pihak roh surgawi. Bangsa iblis terus-menerus berdatangan tanpa henti, sedangkan pihak roh surgawi memiliki prajurit terbatas. Jelas Shenlong sambil menangkis dan menyerang musuh. Kau seharusnya juga tahu, Sen. Aku adalah tipe petarung yang mengandalkan kecepatan dan serangan yang kuat, dan cukup lemah soal pertahanan. Mungkin sama seperti Bajie. Kemungkinan jika aku yang memimpin akan sama situasinya. Bagaimana bisa aku harus beralih dan fokus dalam pertahanan? Jawab Tori. Suamiku, menurutku kelemahan yang kau miliki adalah ujian untukmu. Meskipun Kaisar Surgawi tidak menjelaskan bagaimana supaya kau lolos ujian, sepertinya beliau ingin kau mengetahui sendiri kelemahan dalam pertempuran ini, saut Sinta. Iya, kenapa aku tidak menyadari itu? Kita kembali dulu ke dalam barisan, balas Tori. Di sisi lain, Bajie memimpin di barisan depan. Cara memimpinnya cukup mengesankan. Seharusnya para iblis bisa didesak mundur, tapi para iblis sudah hafal dengan gaya bertarung Bajie, sehingga para iblis bisa mengimbanginya. Di medan perang dunia roh surgawi, para jenderal iblis juga hanya ada 3, meskipun bisa sampai ada 4 jenderal iblis, tapi setiap satu jenderal iblis itu setara dengan 1000 tuan iblis. Dengan kata lain, setiap ada penambahan 1 jenderal iblis harus mengurangi setidaknya 1000 tuan iblis yang masuk menara iblis. Tori berhenti sejenak untuk melakukan aksi heroiknya, sementara dia memperhatikan Bajie dan Shenlong yang sedang bertempur melawan para iblis. Apa yang kau lihat, suamiku? Apakah sudah menemukan solusinya? Kata Sinta. Secara umum, kemampuan setiap makhluk itu tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin bisa menciptakan keseimbangan. Meskipun bisa dilakukan, itu akan mengurangi potensi yang dimiliki setiap orang. Itu artinya sama saja, kemampuan penuhnya tidak bisa dikeluarkan, justru malah membahayakan. Lagi pula, para roh elemen petir ini memang sangat rentan dalam pertahanan, dan hanya diunggulkan dalam kecepatan dan serangan yang kuat. Bagaimana aku harus merubah kelemahan dalam pertahanannya? Aku sendiri juga lemah dalam hal tersebut, ucap Tori. Bukankah Kaisar Surgawi tidak mengatakan apa-apa, hanya memintamu untuk bergabung dalam pertarungan sebagai ujian yang dia berikan? Beliau tidak mengatakan harus menang atau merubah kelemahan prajurit roh elemen petir. Mungkin beliau ingin kau menilai diri sendiri bagaimana cara mengatasi pertempuran ini, dan beliau juga tidak melarang atau membatasi. Jadi, lakukan saja apa yang menurutmu benar, suamiku. Lagi pula Kaisar Surgawi juga tidak mengatakan kau harus memimpin pasukan roh elemen petir juga, kan? Tutur Sinta. Tunggu sebentar. Berarti bukankah tidak masalah jika aku memanggil pasukan kita yang ada di dunia buku jiwa, ucap Tori. Sinta hanya tersenyum. Ya, dia tidak hanya kuat secara kemampuan, tapi juga menjadi semakin cerdas dan pintar seiring waktu berlalu bersama Tori. Kau semakin pintar, istriku, kata Tori sambil mengelus rambut panjang Sinta yang indah dan mengecup keningnya yang membuat Sinta salah tingkah dilihat banyak orang. Ini di arena pertempuran, jangan membuat malu suamiku, balas Sinta. Aku lupa, kapan terakhir kali kita bersenang-senang? Setelah mengurus apa yang ada di sini, akan aku pastikan menjadi tempat untuk kita berdua. Aku pasti akan mengurusmu dengan baik, bisik Tori tepat di telinga kanan Sinta, yang membuat wajahnya langsung memerah. Pasukan singa terbang,
Keluarlah, panggil Tori. Ribuan prajurit dari negara singa terbang telah muncul. Dari berbagai klan telah bergabung dalam negara singa terbang yang membentuk pasukan dengan jumlah lebih dari ribuan prajurit. Negara singa terbang dibentuk oleh Tori dan Sinta di alam buku jiwa dan memiliki banyak jenderal kuat seperti Gabon dan lainnya. Klan Barba, klan Zen, dan klan-klan kuat lainnya telah muncul meskipun hanya sebagian. Sebenarnya ada jutaan makhluk yang ada di dalam buku jiwa, namun Tori hanya mengeluarkan sebagian saja yang mana itu adalah pasukan terkuat di negara singa terbang. Hua! Teriak prajurit singa terbang menggema di arena pertempuran yang membuat musuh dan kawan berhenti sementara melakukan peperangan. Hormat Tuhan, maaf aku ingin bertanya, di mana ayahku berada saat ini? Ucap Raka, putri dari kepala suku klan Zen, Roka. Roka sedang melakukan misi penting. Kau tidak perlu khawatir tentangnya. Balas Tori. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku Tuhan, kata Raka. Jedung. Hei, apakah sekarang kita akan bertempur temanku? Ucap Gabon sambil meletakkan palu angkaranya yang membuat tanah di sekitar bergetar. Tentu saja kakak, Tuan Tori itu memanggil kita semua, pasti akan ada pertunjukan menarik. Hahaha. Balas Gamon, adik dari Gabon. Jangan terlalu semangat di awal Gamon, semangatmu bisa mengendur nanti. Tuanku, apa perintah Anda? Saut Bakara. Semangatku itu tidak pernah mengendur jika menyangkut pertempuran Bakara. Jangan sampai kau tidak kebagian musuh. Hahaha. Balas Gamon. Terima kasih semuanya. Seperti yang kalian lihat, sudah cukup lama kalian merasakan masa-masa damai di alam buku jiwa, bukan? Kali ini, aku tidak akan mengecewakan kalian. Saatnya kalian harus meregangkan otot-otot kalian dengan membantai para iblis. Apakah semua sudah siap? Ucap Tori. Ya! Teriak para prajurit singa terbang dengan suara Gamon yang lebih besar terdengar. Bajie, kemarilah. Berikan komandonya kepada Shenlong untuk sementara. Panggil Tori. Bajie langsung bergegas mengambil Tori. Wah, apakah semua ini pasukanmu, majikan kakak? Kata Bajie tersenyum. Ya, dengarkan Bajie. Mulai sekarang, atur para roh surgawi untuk bergabung dengan pasukanku. Roh surgawi akan bertugas untuk melakukan serangan, dan pasukanku akan menjadi bantuan pertahanan. Inilah saatnya untuk memukul mundur semua bangsa iblis di wilayah ini, kata Tori. Baik, akan aku kerjakan sesuai perintah, majikan kakak. Bajie langsung mengatur semuanya, dibantu oleh tangan kanan dan kirinya untuk memaksimalkan pekerjaannya. Sementara itu, di pihak iblis, hei, dari mana datangnya pasukan besar itu? Apakah roh surgawi yang menyembunyikan kekuatannya selama ini? Ucap Jenderal Iblis Ebue. Dugaanku mungkin saja roh surgawi naga itu yang membawanya. Balas Jenderal Iblis Suro. Hei, memangnya kenapa jika mereka mendapatkan bantuan? Pasukan kita juga banyak. Itu tidak akan merubah situasinya. Bajie bodoh itu tidak akan pernah bisa mengungguli strategi gabungan kita, sahut Jenderal Iblis Gubing. Jangan meremehkan mereka, kita harus waspada, kata Ebue. Tori langsung memerintahkan Bajie untuk memasukkan para roh surgawi bergabung ke dalam pasukannya karena efektivitas serangan roh surgawi yang sangat berpengaruh kepada bangsa iblis, karena pasukan Tori tidak memiliki unsur sumber elemen surgawi yang mana jika mereka membunuh iblis, para iblis itu tidak akan mati permanen karena mereka bisa bereinkarnasi. Maka dari itu, para prajurit roh surgawi ditempatkan sebagai penyerang utama dan pasukan Tori sebagai pendukung dan pertahanan. Klan Barba sangat penting dalam perang ini. Ketahanan jiwa mereka sangat kuat, yang mampu bertugas sebagai garda terdepan, sebagai pelindung dan perusak. Klan lainnya juga memiliki tugas masing-masing yang menyesuaikan dengan gaya bertarung roh surgawi sebagai pendukung yang kuat, sehingga para roh surgawi tidak perlu khawatir musuh menyerang diam-diam. Sepertinya bocah itu mulai mengerti, ucap Kitulus. Ya, seharusnya begitu, karena dia memiliki kesempatan besar karena menjadi pemilik buku jiwa, jelas Ki Brajan. Tulus, Brajan, sudah sewajarnya bocah itu bisa melakukannya, dan Paduka Kaisar Surgawi sungguh bijak. Mungkin orang lain bingung dengan ujian yang Anda berikan. Sepertinya kali ini Paduka Kaisar harus mengaku kalah, ucap Ki Panca. Para leluhur tua sungguh tanggap. Benar apa yang Anda kalian sekalian katakan, balas Kaisar Surgawi. Aku merasa malu. Aku sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari ujian yang diberikan yang mulia Kaisar Surgawi, sedangkan bocah itu menyadarinya hanya dalam setengah hari, kata Risi.
Jangan berkecil hati Tuan Risi. Bocah itu mendapatkan banyak dukungan. Semua pengalaman telah ia dapatkan dari manfaat roh surgawi jelmaan tombak naga emas. Dia menyerap semua pengalaman seseorang yang pernah membentuk tombak naga emas. Bahkan pengalaman Anda juga salah satunya. Balas Ki Brajaan. Pasukan gabungan roh surgawi dan prajurit singa terbang telah terbentuk. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi para iblis, tapi para iblis juga tidak bisa diremehkan. Mereka yang ada di sana adalah iblis yang berbakat. Mungkin Tori harus bekerja lebih keras untuk mengalahkannya. Ini akan menjadi pertempuran yang akan dicatat dalam sejarah dunia roh surgawi. Kali ini, Tori tak akan mengecewakan pasukannya karena sebelumnya di alam Merapi, mereka muncul tanpa melakukan apa-apa. Meskipun dalam hal jumlah, di pihak iblis masih diunggulkan, tapi pihak iblis kekurangan jenderal. Dari ribuan pasukan iblis, hanya ada 3 jenderal iblis, sedangkan pihak Tori memiliki banyak jenderal. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Para roh surgawi yang sebelumnya bertindak hati-hati, kini mereka bisa leluasa melakukan serangan. Para iblis mulai tertekan meskipun mereka mengerahkan semua pasukan cadangannya. Ketiga jenderal iblis tidak bisa melakukan strategi gabungannya lagi karena mereka tertahan oleh Gabon, Bajie, Shenlong, dan jenderal dari klan lainnya. Sisanya memimpin pasukan untuk membantai para tuan iblis. Pengecut sial, beraninya kalian keroyokan, ucap Gubing yang terluka setelah melawan jenderal bawahan Tori. Kenapa kau protes seperti ini anak kecil Gubing? Bukankah selama ini kalian yang selalu keroyokan? Jangan cengeng, balas Bajie. Kita akhiri pertempuran ini. Anggap kali ini kalian menang, sahut Ebu yang juga sedang terluka. Apakah para iblis lemah ini? Kami bahkan belum serius sama sekali, ucap Shenlong. Tutup mulut mencacing tanah. Jika bukan karena kalian keroyokan, kami tidak mungkin kalah. Tunggu pertarungan berikutnya. Kami akan balas Suro. Kau bicara seolah bisa lolos dari kami. Apa kalian seyakini itu? Saud Gabon. Jangan memaksa kami. Aku pastikan kalian akan mengalami kerugian besar jika membunuh kami, ucap Ebue. Oh, apakah Jenderal Iblis Ebu yang terhormat akan meledakkan diri? Terdengar menyedihkan, balas Bajie. Serakces Ebue, teriak Suro. Tombak petir melesat dan mengenai tepat di dada Ebue. Seketika Jenderal Iblis Ebue langsung mati di tempat. Pelakunya adalah Tori. Dia melempar energi spiritualnya yang membentuk sebuah tombak tajam yang melubangi dada Jenderal Iblis Ebue. Kalian benar-benar memaksa kami. Jika begitu, matilah bersama, kata Gubing langsung mendekat. Tunggu dulu Gubing, cegah Soro terlambat. Cedung. Gabon memukul palu angkaranya. Getaran dan gelombang kejutnya menahan pergerakan Gubing, kemudian terpental di antara para tuan iblis yang akhirnya dia tidak sempat untuk mendekat dan meledak di tengah pasukannya sendiri. Cedung. Ledakan bunuh diri seorang jenderal iblis sangat dahsyat. Tak terhitung berapa tuan iblis yang menjadi korban. Para iblis yang meledakkan dirinya memanfaatkan energi iblisnya untuk memicu. Mereka juga tidak akan bisa reinkarnasi karena sumber iblis mereka juga ikut meledak. Begitu juga mereka yang terkena ledakan tersebut. Para tuan iblis tak lagi bisa bereinkarnasi. Dalam keributan tersebut, Suro mengambil kesempatan untuk mundur. Dia segera kembali ke gerbang keluar menara iblis. Setidaknya dia harus selamat untuk memberikan keterangan kepada Raja Iblis Mogu. Tapi pelariannya percuma. Tori sudah menempatkan beberapa pasukannya dan beberapa roh surgawi yang dipimpin oleh tangan kanan dan tangan kiri Bajie di lokasi gerbang keluar menara iblis. Suro akhirnya terbunuh sebelum ia meledakkan dirinya. Dengan gugurnya ketiga jenderal iblis, para tuan iblis kalang kabut dan mudah sekali untuk dibantai. Pertama kalinya dalam sejarah di dunia roh surgawi, para iblis mengalami kekalahan mutlak. Apakah ini sudah berakhir? Ucap Gamon. Sepertinya iya. Tapi aku tak pernah membayangkan bahwa para iblis itu sulit untuk kita kalahkan. Jika tidak dengan bantuan prajurit roh surgawi, kita pasti kalah. Mau berapapun jumlah kita, balas Bakara. Benar. Sepertinya kita butuh senjata atau sarana yang bisa efektif melawan bangsa iblis di pertempuran selanjutnya. Saud Raka. Apa maksudmu? Akan ada pertarungan lagi, Raka? Ucap Gamon senang. Itu sudah pasti. Jangan meremehkan sumber informasi Clan Zen. Meskipun kita berada di alam buku jiwa, kami masih bisa mendapat informasi dari luar. Asyik, aku bisa mengamuk lagi dong. Kata Gamon bersemangat.
Tanpa ada komando peringatan kemenangan, seluruh prajurit singa terbang dan para roh surgawi berteriak kemenangan. Mereka semua jelas sudah tahu bahwa kejadian tersebut adalah kemenangan besar. Tidak ada satupun yang tersisa dari para iblis. Baji, bagaimana menurutmu dengan gerbang ini? Ucap Tori. Majikan kakak, ini adalah gerbang keluar menara iblis yang terhubung langsung dengan menara iblis yang ada di pusat kota iblis. Aku tidak tahu harus melakukan apa, balas Bajie. Menara iblis adalah tempat bagi para iblis untuk mengasah kemampuan mereka. Jika kita menghancurkan gerbang ini, mereka tidak akan bisa masuk lagi kemari, dan wilayah ini akan menjadi bagian dunia roh surgawi. Jelas Raka? Aku juga berpikir seperti itu. Memang lebih baik dihancurkan saja. Gabun, tolong bantuannya. Balas Tori. Harap semua mundur, biar aku hancurkan. Saut Gabon. Jedung. Palu angkaranya diletakkan di pundaknya. Kemudian diangkat tinggi-tinggi palu angkaranya dan menghantam sekuat tenaga. Jedung. Blar. Gerbang keluar menara iblis langsung runtuh dan menutup jalur menara iblis di waktu yang bersamaan di kota iblis. Ledakan juga terdengar di menara iblis yang membuat semua iblis menjadi gusar. Kemenangan sudah dipastikan, tapi ini hanyalah perang kecil yang mana tidak bisa dibandingkan dengan peperangan yang sesungguhnya saat gelombang iblis tiba di alam Dao. Di lokasi Desta berada di dunia roh surgawi api. Desta tidak seberuntung Tori yang disambut dengan pemandangan indah yang menenangkan hati. Justru saat kemunculan Desta di dunia roh surgawi api, dia langsung terlibat dengan pertarungan yang ganas. Desta tidak tahu siapa kawan dan lawan dan ragu-ragu untuk bertindak. Jangan melamun nak, lihat sekitaranmu, ucap Mbak Basil menangkis serangan sosok yang hendak mengenai Desta. Aku bingung bah, siapa yang harus kita lawan, balas Desta waspada. Jangan terlibat pertarungan, kita cari tempat yang aman saja, kata Mbak Basil sambil mencari lokasi yang lebih tenang. Desta dan Mbak Basil langsung pergi ke tempat yang lebih sepi. Suasana sangat kacau di sana, kobaran api di mana-mana. Suara letusan terdengar di setiap sudut wilayah. Ini di mana Mbak? Tanya Desta. Mana aku tahu nak, ini pertama kalinya aku kesini, jawab Mbak Basil. Mereka masih menelusuri wilayah yang suram itu, berharap bisa bertemu dengan roh surgawi, tapi sayangnya mereka salah menuju tempat. Mereka malah pergi ke wilayah para bangsa iblis berada, tapi para iblis itu juga tidak menyadari Mbak Basil dan Desta. Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa tidak pergi ke area perang? Dari pasukan mana kalian berasal? Ucap salah satu tuan iblis yang baru saja muncul entah dari mana. Mbak Basil dan Desta tidak bisa menjawab. Keduanya sama-sama bingung dan harus melakukan apa. Sudahlah. Kalian pasti baru masuk menara iblis. Tidak perlu bingung. Ayo ikut denganku. Kita menunggu kawan yang lain terlebih dulu, kata tuan iblis Ruik. Di dalam menara iblis, para iblis di sana memiliki berbagai macam bentuk. Ruik mengira Mbak Basil dan Desta adalah salah satu bagian darinya. Minimal yang bisa memasuki menara iblis hanyalah tuan iblis, dan hanya ada maksimal 3 jenderal. Benar, kami baru saja tiba di sini. Aku namaku Bang dan dia adalah Raung. Siapa Anda tuan? Tanya Desta. Jangan panggil aku tuan, kita sama-sama tuan iblis. Panggil saja aku Ruik, jawabnya tanpa ada kecurigaan. Baiklah Ruik, jujur kami baru saja tiba di sini. Jadi kami bingung harus kemana. Apa kau tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Tanya Desta. Aku heran, kalian masuk kemari tapi tidak tahu apa-apa. Ini adalah kedua kalinya aku kemari. Terakhir aku berhasil selamat meskipun hampir mati, tapi aku mendapat manfaat besar atas kemalangan yang menimpaku dulu. Jika aku selamat lagi kali ini, aku mungkin akan dipromosikan sebagai jenderal iblis. Tempat ini adalah wilayah kita yang terhubung langsung dengan menara iblis. Tapi jangan salah, tidak semua wilayah yang ada di sini masuk dalam teritori kita. Secara umum wilayah kita berseberangan dengan wilayah roh surgawi. Pembatasnya adalah medan perang yang ada di sana. Jika kita berhasil memperluas teritori kita, manfaat yang kita dapatkan cukup lumayan. Karena wilayah roh surgawi mengandung unsur energi roh yang bisa serap dan akan menjadi energi iblis kita lebih murni. Ngomong-ngomong, kenapa kalian tidak mengeluarkan energi iblis kalian? Apa kalian terluka? Ruik balik bertanya. Bukan begitu. Kami hanya sedang mencoba untuk menghemat untuk pertempuran. Desta langsung mengeluarkan ajian andalannya. Komara hitam secara umum, api hitam, hampir sama dengan energi iblis. Rambut Desta berwarna hitam menyala. Begitu juga dengan Mbak Basil yang langsung berubah wujudnya seperti seorang iblis sejati. Oh, kalian iblis api. Bukankah seharusnya kalian pergi ke menara iblis jalur tanah? Ucap Ruik.
Desta di sini bingung harus menjawab apa. Kemudian Babasil menggantikannya bicara. Kami hanya ingin mencoba lebih ganas. Mana api kai atau api neraka? Aku rasa akan lebih mengasah kemampuan melawan sesama api, jawab Babasil. Benar juga siapa yang kau katakan, tapi tentunya tidak akan mudah. Api roh surgawi mampu mengikis energi iblis kita. Hati-hati, balas Ruik. Untung saja Ruik tidak curiga. Setelah beberapa saat muncul beberapa tuan iblis lainnya. Kemudian mereka bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Ayo kita berangkat, kita bunuh mereka, kata Ruik bersemangat. Desta dan Babasil terpaksa mengikuti rombongan iblis. Belum waktunya bagi mereka untuk menunjukkan yang sebenarnya karena mereka berada di tengah-tengah wilayah iblis. Kalian yang baru saja tiba, tunggu di sana dan buat barisan. Saatnya giliran tiba, jangan buang-buang waktu. Persiapkan diri kalian, ucap Jenderal Iblis Z yang menjaga barisan belakang. Dua Jenderal Iblis lainnya berada di depan untuk melawan Dewa Roh Surgawi Wukong. Siap! Hei, tunggu. Kalian berdua datang dari mana? Tanya Jenderal Iblis Z. Penglihatan seorang Jenderal Iblis lebih peka daripada Tuan Iblis jika mereka berhadapan dengan Z. Kemungkinan besar mereka akan kesulitan, belum lagi ada banyak Tuan Iblis di sekitaran. Jenderal, mereka baru saja memasuki menara jiwa, jadi tolong dimaklumi, saut Ruik. Memangnya aku bertanya apa, bodoh? Kenapa jawabanmu berbeda? Lagi pula siapa yang menyuruhmu menjawab, kata Jenderal Iblis Z. Maaf, ucap Ruik. Desta tidak bisa menghindar lagi. Dia bersiap untuk melancarkan serangan, namun langsung dicegah oleh Babasil. Maaf Jenderal, kami datang dari medan perang iblis, jawab Babasil. Pantas saja, kalian terlihat asing. Lahir dari sarang Jenderal Iblis mana kalian? Tanya Jenderal Iblis Z lagi. Kali ini Babasil bingung harus menjawab apa. Tidak ada lagi alasan yang bisa meyakinkannya. Babasil hanya mengetahui sedikit informasi tentang bangsa iblis. Dia jelas tidak tahu nama-nama Jenderal Iblis yang ada di medan perang iblis. Tidak ada cara lain lagi selain melawan. Namun di saat situasi terpojok, tiba-tiba saja di tengah-tengah pasukan iblis mendapat serangan. Sial, siapa di sana? Semuanya ikut aku, kita hadang sosok itu, kata Jenderal Iblis Z. Kali ini Desta dan Babasil selamat dari kecurigaan. Hampir saja Jenderal Iblis Z membongkar semuanya. Mereka kemudian menghampiri sumber ledakan itu yang berasal dipimpin oleh Jenderal Iblis Z. Di lokasi kejadian, sudah banyak para tuan iblis yang menjadi korban. Terlihat ada dua sosok kera putih dan merah yang sedang beraksi membantai para tuan iblis. Mereka adalah roh surgawi tangan kanan dan kiri Dewa Wukong, Tangpe dan Tungpi. Tangpe yang diharapkan telah datang, ucap Tungpi. Biarkan dia kemari, kita ajar saja bisa-bisan, balas Tangpe. Pertarungan mereda sementara karena kedatangan Jenderal Iblis Z. Kedua kera roh surgawi dengan santainya, meskipun mereka dikepung oleh musuh. Sial, bagaimana bisa kedua kera sialan ini ada di sini? Apa yang dilakukan Jenderal Iblis di sana? Gumam Jenderal Iblis Z. Hei, apakah kalian sudah bosan hidup? Berani-beraninya kalian masuk sampai ke sini, ucap Jenderal Iblis Z. Terima kasih telah mengkhawatirkan kami. Balas Tungpi. Siapa yang mengkhawatirkan kalian? Dasar kera gila, bentak Jenderal Iblis Z. Begitulah, kemarilah, ayo bermain-main dengan kami, Jenderal Iblis, kata Tungpi. Dasar bodoh, apa kalian pikir aku akan melawan kalian sendirian? Namaku Z, bukan Set, bajingan. Semuanya dengarkan aku, bunuh kera busuk ini, perintah Jenderal Iblis Z. Dia sudah cukup sulit untuk diprovokasi. Kita mundur akan merepotkan jika mereka keroyokan, kata Tangpe. Apa kalian kira bisa lolos dariku? Jedang! Tungpi dan Tangpe menghalau serangan Z. Saat kedua kera ini bekerja sama, seorang Jenderal Iblis akan kesulitan untuk melawan, tapi ada banyak tuan iblis yang mengganggu. Mereka tidak akan mudah untuk bertahan dari serangan kepungan tersebut. Kini Desta tahu siapa kedua kera tersebut. Mereka adalah para roh surgawi api. Menyadari bahwa kedua kera itu bisa menahan Jenderal Iblis Z, Desta dan Babasil tidak lagi berpura-pura. Niat ingsun, ajiku, kombara geni, bedar. Desta langsung mengerahkan kemampuannya. Api merah berpadu dengan api biru membakar semua tuan iblis. Bahkan yang menjadi korban pertama adalah Tuan Iblis Ruik. Kau bukan seorang iblis, kata Ruik sebelum habis terbakar. Meskipun Babasil kuat, serangannya tidak terlalu efektif kepada bangsa iblis. Meskipun para iblis mati, mereka masih bisa bereinkarnasi. Hanya serangan dari para roh elemen saja yang bisa membunuh bangsa iblis sepenuhnya.
Wow, dugaan Raja Surgawi sangat tepat. Ternyata kemunculan sosok yang membawa jiwa api telah muncul, kata Tumpi. Tidak ada yang bisa menahan Desta dan Babasil. Jenderal Iblis Z harus mengurus kedua kera yang merepotkannya. Tumpi dan Tangpe sengaja membuat masalah. Mereka berinisiatif mengalihkan perhatian supaya kedua Jenderal Iblis yang melawan Wukong teralihkan, tapi tentunya tidak sesuai harapan mereka. Kedua kera ini memang selalu bertindak seenaknya sendiri tanpa pernah mendengarkan Wukong. Situasi mereka berdua bisa saja dalam masalah besar jika Desta dan Babasil tidak mengalihkan perhatian para Tuan Iblis. Tapi para bangsa iblis tidak sesederhana itu. Setiap ada bangsa iblis yang gugur, akan selalu muncul iblis baru dari menara iblis. Sementara jika roh surgawi mati, mereka tidak bisa digantikan secepat itu. Ini akan menjadi ujian bagi Desta untuk memimpin para roh surgawi. Meskipun Desta sendiri buruk dalam memimpin, tapi dia harus bisa membawa para roh surgawi menuju kemenangan. Pertempuran semakin memanas, meskipun alur pertempuran sepertinya berada di pihak roh surgawi. Para iblis seolah tak ada habisnya. Desta mulai mencapai batas karena pertarungan yang brutal memaksanya untuk mengerahkan segala kemampuannya. Nah, kendalikan dirimu, jangan terlalu dalam menuju kerumunan musuh, ucap Mbak Basil. Ya Mbak, tapi iblis sialan ini tidak ada habisnya, balas Desta sambil melakukan serangan. Pertempuran yang brutal dan asal-asalan sangat tidak cocok bagi Desta dengan musuh yang tak ada habisnya. Desta tidak mungkin bisa menjadi pimpinan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan. Jenderal Iblis Z masih bertarung sengit dengan Tangpe dan Tumpi. Z cukup kesulitan melawan mereka seorang diri. Kedua kera tersebut sangat sulit diatasi saat mereka bersama. Pertarungan mereka hampir dikatakan seimbang, meskipun dengan banyaknya kondisi yang membuat Jenderal Iblis Z selalu dipojokkan. Jenderal Z, apa hanya segini saja kemampuanmu? Ucap Tumpi. Keras sialan, lawan aku 1 lawan 1 jika berani pengecut, beraninya keroyokan, balas Jenderal Iblis Z. Apa aku tidak salah dengar? Siapa pengecut yang sebenarnya? Bukankah selama ini bangsa iblis yang selalu diunggulkan dengan jumlah dan selalu main keroyokan? Ternyata Jenderal Z tidak tahu malu, kata Tumpi. Jangan buat dia memaksa untuk mengerahkan segalanya. Tumpi, sudah cukup, jangan provokasi dia lagi. Akan merepotkan jika dia habis-habisan, kata Tangpe. Tumpi mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Tangpe mungkin sudah cukup baginya untuk membuat Z marah. Jenderal Z, kita sudahi pertempuran ini ya. Tarik mundur semua pasukanmu. Kami tidak akan persulit kamu lagi, ucap Tumpi melanjutkan. Enak sekali kau bicara begitu setelah membuat kekacauan. Sudah banyak korban di sini. Kau kira kalian bisa lolos dari sini, balas Z. Apa kau tidak melihat situasi saat ini, Jenderal Z? Saat kau menahan kami, mereka berdua akan terus-menerus membantai pengikutmu. Bukankah semakin lama kau menahan kami, akan semakin banyak korban, kata Tumpi. Jenderal Iblis Z melirik ke arah Desta dan Babasil. Memang benar, para Tuan Iblis bukanlah lawan mereka. Itu seperti pembantaian sepihak. Tapi Z tidak memiliki kendali penuh atas pasukan karena ada 3 jenderal termasuk dirinya. Z mulai berpikir, jika kondisi ini terus berlanjut, mereka berdua bisa saja menghimpit 2 jenderal iblis yang ada di depan. Kali ini aku biarkan kalian lolos. Jika aku melihat kalian lagi, jangan harap bisa pergi, ancam Jenderal Iblis Z. Jenderal Iblis Z kemudian menarik mundur pasukannya. 2 jenderal iblis yang bertarung dengan Wukong menyadari bahwa Z menarik pasukannya. Mereka juga menghentikan serangan dan memilih untuk mundur. Wukong, kita akhiri pertempuran hari ini. Bagaimana menurutmu? Ucap Jenderal Iblis Dengsa. Baiklah jika itu maumu, aku bisa meladeni kalian kapan saja, balas Wukong. Besar kepala, di pertempuran selanjutnya kau tidak akan seberuntung ini, saut Jenderal Iblis Yunbi. Dengsa dan Yunbi juga menarik pasukannya yang menandakan berakhirnya pertempuran hari itu. Untung saja Z berinisiatif untuk mundur, tapi dia tidak mengetahui fakta bahwa sebenarnya Desta hampir mencapai batasnya. Mbak Basil sendiri mungkin masih mampu bertarung lebih lama, tapi akan merepotkan jika harus melindungi Desta. Pasukan iblis mundur. Ini menjadi pertama kalinya bagi roh surgawi mendapatkan kemenangan karena yang sudah-sudah para roh surgawi lah yang selalu mundur dari pertempuran. Salam kedua Raja Kera, aku Basil, dan dia adalah cucuku Desta yang memiliki roh surgawi dalam jiwanya, ucap Mbak Basil menghampiri kedua kera tersebut. Tolong jangan terlalu sopan, aku Kera Tumpi dan dia adalah Kera Tangpe. Kami berdua adalah wakil jenderal perang Dewa Api Wukong, balas Tumpi.
Hei, aku tidak berharap akan secepat ini kedatangan seseorang jenius di dunia roh surgawi. Terima kasih. Adanya kalian telah merubah alur pertarungan dan membawa kami pada kemenangan. Ucap sosok besar berbulu hitam kecoklatan Wukong. Babasil dan Desta kemudian memberikan salam. Wukong memiliki kekuatan yang besar, tidak bisa dibandingkan dengan para jenderal iblis. Wukong adalah dewa api, dewa elemen terkuat dari 5 dewa lainnya. Dunia roh surgawi memang selalu kalah dalam pertempuran, tetapi para iblis tidak berani memaksa terlalu jauh. Para iblis takut juga sampai Wukong mengamuk, karena konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat Wukong mengamuk, tidak ada jenderal iblis yang akan bisa menghentikannya. Desta diajak ke persinggahan Raja Roh Surgawi. Sama seperti Kaisar Surgawi, Raja Roh Surgawi adalah sumber utama yang menciptakan para roh-roh surgawi yang ada di dunia roh surgawi. Dunia roh surgawi memang tidak seindah dunia lain, karena dunia roh surgawi adalah tempat yang panas karena energi api yang menyelimuti seluruh wilayah. Tidak ada tumbuhan hijau di wilayah tersebut. Semua wilayah memiliki tanah yang kering dan mengelupas, seperti berada di kawah gunung berapi yang hanya ada bebatuan dan pasir dengan sedikit tanah mengelupas. Yang mulia, mereka telah tiba, ucap Wukong kepada sosok pria muda biasa yang sedang merawat tanaman kecil yang tampak layu. Oh, tunggu sebentar, aku sedikit lagi selesai, balas Raja Roh Surgawi yang tengah sibuk merawat tumbuh-tumbuhan yang layu. Maaf, Tuan Raja Roh Surgawi, seharusnya perawatan tidak seperti itu. Jadi begini, lalu begitu, dan kelembaban tanah harus diperhatikan, jangan terlalu banyak air juga, kata Desta panjang lebar yang cukup paham merawat tanaman. Nah, jaga sikapmu, jangan bertindak tidak sopan, kata Mbak Basil. Tidak apa-apa Tuan Basil, kita perhatikan saja, juga Wukong saat Mbak Basil ingin memperingatkan Desta. Mendengar penjelasan Desta, Raja Roh Surgawi terdiam sejenak. Dia hanya melihat Desta menggantikan pekerjaannya merawat tanaman di sana dengan seksama. Raja Roh Surgawi memperhatikannya langkah demi langkah. Nah, dengan begini kesuburan tanah bisa terjaga. Tanaman ini akan lebih baik nantinya, kata Desta. Hebat, hebat. Kenapa aku tidak memikirkan sebelumnya? Terima kasih, terima kasih. Maaf telah menunggu. Wukong, ambilkan barang itu kemari, balas Raja Roh Surgawi sambil menepuk-nepuk pundak Desta. Baik yang mulia, balas Wukong. Setelah beberapa saat, Wukong kembali dengan membawa kotak emas dengan ukuran sekitar 40 kali 60. Terimalah, itu adalah milikmu yang ditinggalkan oleh Suyoto, kata Raja Surgawi. Tunggu dulu, sekarang ada di mana pamanku? Dan bagaimana pamanku bisa yakin bahwa aku akan datang kemari? Tanya Desta. Semua jawaban dari pertanyaanmu ada di dalam kotak tersebut. Bukalah, jawab Raja Roh Surgawi. Desta tak sabar lagi ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi dengan papanya. Informasi yang dia dapatkan di penginapan Kota Harimau terasa kurang. Setelah kotak emas ia buka, hanya ada satu buku kecil catatan, seperti yang Desta dapatkan di penginapan di Kota Harimau. Perlahan, Desta membuka buku tersebut, dan yang terjadi seperti sebelumnya. Catatan tersebut seperti rekaman dan terdengar seolah Suyoto mengatakannya langsung. Halo keponakanku, aku tidak menyangka kau akan senekat ini. Fakta bahwa kau berada di dunia roh surgawi pasti situasinya cukup kacau. Kitab kebangkitan iblis pasti telah jatuh ke tangan para kaisar. Kau pasti datang jauh-jauh tak lain hanya ingin mencari buku, bukan? Tapi aku harus mengatakan, mungkin kau tidak akan bisa menemukan aku. Jadi kau pasti tidak sendirian datang ke alam Dao. Jadi aku sengaja meninggalkan catatan di penginapan tanpa memberikan informasi yang jelas, karena paman tidak mempercayai siapapun kecuali dirimu. Akan aku jelaskan secara singkat yang sebenarnya terjadi. Dahulu, waktu kau masih kecil, kau pernah dibawa oleh Mbah Wongso ke alam Merapi. Tanpa Mbah Wongso ketahui, ternyata kau akan ditumbalkan oleh Ki Sultan. Sebetulnya, saat itu kau mengalami kerusakan jiwa, sama seperti gadis kecil yang ternyata malah menjadi istrimu. Saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kondisimu tersebut. Meskipun kau masih bisa hidup, kau hanya akan hidup dengan setengah umur. Lalu aku memberikan roh surgawi padamu, yang membuat dirimu memiliki kondisi jiwa istimewa, yaitu jiwa umur panjang. Roh surgawi bisa memelihara jiwamu tetap utuh, mau seperti apapun luka yang kau dapatkan. Meskipun aku memberikan roh surgawi padamu, masih ada jejak sisa roh surgawi dalam tubuhku, yang mana aku masih bisa masuk ke dunia roh surgawi. Sebetulnya, aku pergi ke Xinjiang
Bukan hanya karena perintah dari Mbah Petruk, tapi juga ada kaitannya dengan sekte pembunuh iblis. Sekte ini adalah pemuja Sang Agung yang mencoba untuk menggerakkan Balak, sang pelayan Sang Agung, untuk membebaskan Sang Agung. Kau seharusnya tahu siapa Sang Agung. Namanya tak perlu aku sebutkan. Aku sebenarnya tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini, tapi aku yakin kau saat ini sudah bersinggungan dengan mereka. Saat ini, kunci Mbah Petruk masih aku bawa. Jiwaku tidak mungkin hancur selama aku membawa kunci beliau, tapi mungkin aku akan terjebak di suatu tempat yang mungkin sulit ditemukan. Jika kau masih ingin melanjutkan, temui Biksu Kai. Dia ada di kuil Talahu. Mintalah petunjuk dan cari seseorang yang bernama Yanli. Kau akan mendapat informasi darinya. Tapi jika kau memutuskan untuk berhenti, tutup rapat-rapat apa yang telah kau ketahui dan mintalah perlindungan Biksu Kai. Dan juga sampaikanlah kepada keluargaku, terutama Sylvie, untuk tidak mencariku. Meskipun apa yang sedang kita hadapi ini nantinya akan merembet kepada umat manusia, tapi kau tidak punya kewajiban untuk bertindak. Kebangkitan Dajjal sudah pasti. Umat manusia akan mengalami bencana karena kiamat akan segera tiba saat kemunculan Dajjal. Jadi apapun segala upaya yang kita lakukan itu hanya untuk menunda. Kita manusia tidak akan pernah bisa melawan iblis. Keputusan ada pada dirimu sendiri, Des. Penuturan Suyoto lagi-lagi tidak membuat Desta puas baginya. Itu hanyalah ceramah singkat yang Suyoto sampaikan. Intinya, bagaimanapun mereka berjuang, mereka tidak akan pernah bisa memusnahkan iblis. Usaha yang mereka lakukan hanyalah untuk menunda rencana besar itu terjadi. Setelah mendapatkan catatan terakhir pamannya, Desta masih belum puas dengan informasi yang Suyoto berikan. Masih banyak kejanggalan yang membuatnya penasaran. Ujian Desta sebetulnya sudah selesai setelah dia membantu Raja Roh Surgawi merawat tanamannya. Tapi sebagai tambahan, Raja Roh Surgawi ingin memberikan misi tambahan. Tentunya tergantung Desta ingin meneruskan atau berhenti sampai di sini. Di suatu tempat yang kurang begitu nyaman, di lereng gunung berapi di pinggiran sungai. Ya, kurang begitu nyaman karena di wilayah tersebut cukup panas dan hanya air yang mengalir. Pemandangan yang lebih enak untuk dipandang. Namamu Desta, bukan? Nama yang unik, tapi kau cukup berbakat. Tidak sia-sia Suyoto memberikan sumber apinya padamu. Tuan Raja Roh Surgawi, apakah Anda tahu sesuatu tentang pamanku? Aku masih belum puas dengan apa yang dikatakan olehnya. Seperti masih ada yang dia sembunyikan dariku. Itu tergantung. Kau masih ingin terus terlibat atau cukup sampai di sini? Apa yang ingin kau lalui ini adalah jalan yang penuh dengan penderitaan. Tidak akan berhenti saja di alam Dao. Jika kau meneruskan mengambil jalan ini, kau akan kehilangan kehidupanmu sebagai manusia pada umumnya. Jangan bertindak terlalu jauh. Sudah cukup melangkah lebih jauh lagi. Apa yang dikatakan Raja Roh Surgawi adalah sesuatu yang sangat besar. Ini tidak hanya berkaitan dengan kota iblis Xinjiang saja. Mungkin ini juga berkaitan dengan masalah yang ada di seluruh dunia gaib. Kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Lihatlah aku. Meskipun aku tidak terlalu ikut campur dengan dunia gaib, aku telah menghabiskan seluruh hidupku hanya untuk mengetahui sedikit pemahaman tentang dunia gaib itu sendiri. Tutur Mbak Basil. Ya, benar, apa yang disampaikan oleh Tuan Basil. Jalan spiritual sangat rumit. Kau harus memutuskan kapan kau harus berhenti. Kehidupanmu sebagai manusia sangat berharga. Banyak makhluk lainnya yang ingin menjadi sepertimu. Apa kau ingin menyanyiakan kodratmu sebagai manusia? Tanya Raja Roh Surgawi. Aku bingung, tapi tidak ada hal yang menarik tentang dunia manusia. Tidak ada kebahagiaan yang aku dapatkan. Semua sudah diambil dariku. Aku tidak peduli dengan kehidupan manusia yang biasa-biasa saja. Masa kecilku tidak pernah bahagia sekalipun harta benda aku miliki. Aku memang pernah berpikir untuk berhenti dari aktivitas spiritual saat aku menemukan seseorang yang berarti. Aku sudah sangat bahagia saat itu dan memutuskan untuk mengurangi aktivitasku di jalan spiritual. Tapi kebahagiaanku telah direnggut. Tidak ada alasan lagi yang membuatku untuk tetap menjalani sebagai manusia pada umumnya. Inilah jalanku saat ini. Inilah kebahagiaanku dan inilah hidupku. Aku tetap terjun mengarungi lautan spiritual yang tak tahu di mana ujungnya. Jika tindakanku bisa bermanfaat bagi yang lain, itu adalah sesuatu yang bisa aku banggakan. Sekalipun tindakanku tidak berpengaruh positif untuk orang lain, setidaknya aku akan berusaha untuk tidak merugikan yang lain. Balas Desta serius. Keputusan ada padamu. Aku menghormati keputusanmu. Jika begitu, shoot! Raja Roh Surgawi menggerakkan jarinya dan sesuatu muncul keluar dari balik baju Desta dan juga bulu lebat Mbak Basil. Itu dua buah batu yang sebelumnya diberikan oleh Mbak Gareng melayang saat Raja Roh Surgawi menariknya dengan kemampuannya.
Ini adalah suatu keilmuan yang cukup langka. Sayang, jika hanya kalian simpan, pejamkan mata kalian. Aku akan mencoba untuk mengurainya, sehingga pemahamanmu dalam ilmu ini bisa kalian pahami lebih mudah. Terima kasih Raja Roh Surgawi, kata Mbak Basil. Terima kasih, kami memang tidak sempat mempelajari memang metode seperti apa yang Anda lakukan itu Tuan Raja Roh Surgawi, tanya Desta. Tutuplah mata kalian. Raja Roh Surgawi berdiri. Kedua batu itu berputar mengelilingi Desta dan Babasil perlahan hancur menjadi sebuah cahaya. Dengan sumber tipis yang transparan, dahi Raja Roh Surgawi bersinar. Kemudian, kedua tangan Raja Roh Surgawi memegang kepala mereka. Psst. Cahaya bersinar terang yang perlahan menghilang. Buka mata kalian. Aku rasa kini kalian sudah bisa memahami. Wah, ini luar biasa. Ternyata Jian Komarageni seperti ini. Aku merasa jauh lebih kuat. Terima kasih atas bantuan Anda, Raja Roh Surgawi, kata Mbak Basil. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk kalian. Sekarang aku akan berikan sebuah misi kecil. Basmi para iblis yang ada di dunia roh ini. Hancurkan gerbang masuk ke menara iblis. Dengan begitu, kau bisa keluar bersama Wukong untuk memerangi iblis di alam Dao. Baik Raja Roh Surgawi, ucap Desta dan Babasil bersamaan. Wukong, pergilah bersama mereka. Berikan komando. Baik, dimengerti Raja Roh Surgawi. Di sebuah tempat yang luas, sudah berkumpul ribuan prajurit roh api yang siap untuk dikerahkan untuk berperang melawan para iblis. Atas perintah Raja Roh Surgawi, kali ini kita akan menyerang habis-habisan dan akan dipimpin oleh pewaris sejati roh elemen api. Silakan Tuan. Aku tidak bisa memimpin. Kau saja Mbah. Tidak nak, kaulah yang harus mengemban misi ini sebagai pemimpin. Lakukan apa yang kau bisa. Sisanya serahkan padaku dan Wukong. Ya, itu benar seperti yang Tuan Basil katakan. Baiklah, semua dengarkan. Aku adalah Desta. Aku yang akan memimpin kalian kali ini. Aku tidak berharap kalian bisa percaya padaku. Caraku memimpin mungkin saja lebih buruk dari Wukong. Tapi satu hal yang pasti, aku akan membuat para iblis itu menyesal telah bertemu denganku. Ayo, kita buat para iblis keparat itu merasakan ketakutan yang sebenarnya. Wah! Sorak-sorai para roh surgawi menggema. Cukup lumayan sedikit pidato yang Desta katakan untuk menaikkan moral seluruh pasukan. Ribuan roh elemen langsung menuju tempat pertempuran. Sementara itu di posisi para iblis, tak jauh dari gerbang keluar menara iblis, para tuan iblis telah berkumpul. Setidaknya 3.000 tuan iblis dan 3 jenderal iblis yang memimpin. Mereka adalah Z, Dengsa, dan Yunbi. Para roh api itu terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Memangnya kenapa Z? Itu karena kemarin mereka menang, tapi kali ini kemenangan akan kita rebut. Ini bukan persoalan menang atau kalah, Dengsa. Tidak perlu berlebihan untuk bertindak. Jangan membuat kerasialan itu mengamuk, saut Yunbi. Aku heran, kenapa Raja Iblis Mogu tidak menguasai tempat ini saja? Aku rasa jika Raja Iblis datang kemari, tempat ini bisa dengan mudah dikuasai. Tidak semudah apa yang kau katakan, Deng. Jika Raja Iblis bisa melakukannya, tentunya sudah beliau lakukan. Menara Iblis dan Pagoda 5 unsur punya aturan sendiri. Raja Roh elemen juga pun tidak bisa bertindak sembarangan. Raja Roh mungkin saja juga tidak bisa bertindak seperti halnya Raja Iblis. Aku rasa kau paham. Mana mungkin dia mengerti. Otaknya otot semua, saut Yun Bing. Apa kau bilang, Bing? Mau berduel? Ayo, aku ladeni kau. Siapa takut? Ayo maju. Hentikan kalian berdua. Musuh sudah mendekat, cegah Z. Prajurit roh dan prajurit iblis sudah bersiap rapi di tempat masing-masing. Kerap busuk, kali ini kemenangan akan jatuh di tangan kami. Semuanya serang. Tungpe, Tangpe, kalian harus melakukan apa? Siap! Jedung, blar! Wukong tidak menahan diri. Dia langsung terjun di awal pertempuran dan membuat para jenderal iblis heran. Bukankah ini terlalu dini? Kok kera busuk itu langsung bertindak? Wah, sudah tidak perlu banyak berpikir. Kita lakukan seperti biasa. Deng Yun, kalian urus kera itu, aku urus urusan lainnya. Pinta Z. Seperti biasa, Z mencari Tungpe dan Tangpe. Karena selain Wukong, mereka berdua sangat merepotkan. Tapi sayangnya, para jenderal itu lupa bahwa kehadiran Desta dan Babasil akan merubah segalanya. Pertarungan panjang dimulai, yang mana kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Niat ingsun, ajiku Komarageni, blar!
Para tuan iblis berhamburan terkena serangan Desta dan Babasil. Fokus para jenderal iblis menjadi terbelah. Jedum, blala. Yunbi, sial, aku baik-baik saja, tapi aku terluka serius ini. Wukong tidak banyak bicara. Dia langsung menyerang siapa saja yang menjadi musuhnya. Dengsa berusaha mati-matian menahan Wukong. Sementara Yunbi memulihkan lukanya di lokasi Jenderal Iblis Z masih belum mengalami perubahan. Dia selalu bertarung imbang saat menghadapi kedua kera wakil dari Wukong. Dari sudut buta Z, dia tidak tahu bahwa Babasil menerjang dengan kekuatan penuhnya hingga membuat Z langsung terkapar mengalami luka serius. Tungpe dan Tangpe tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung melakukan kombinasi serangan terkuat mereka. Kali ini kau mati, Z. Sial, situasi tidak baik. Sayang sekali aku hanya bisa sampai di sini. Batin Z. Awas, menghindar darinya, teriak Babasil. Tapi sayang, kedua kera itu sudah tak lagi bisa menghindar. Buar! Ledakan dahsyat langsung membinasakan kedua belah pihak. Babasil sendiri bahkan masih terkena sedikit ledakan itu dan mengalami sedikit luka. Z meledakkan dirinya dan membuat kedua kera itu juga mengalami nasib yang sama. Desta mengambil lokasi pertempuran lain di mana Wukong berada. Atas kejadian ledakan besar itu membuat Wukong dan Dengsa berhenti bertarung. Yun, aku tahu, Deng, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bagaimana mungkin Z sampai meledakkan dirinya hanya melawan dua kera licin itu? Seperti ada yang tidak beres. Ayo kita mundur, Dengsa. Ya, situasi saat ini tidak bisa untuk mundur begitu saja. Segera pulihkan lukamu. Bersama-sama kita mungkin bisa lolos dari kera busuk itu. Buar! Wukong kembali mengamuk. Yun, aku akan menahan kera busuk itu. Cepat pulihkan diri. Aku tahu, bertahan sebentar lagi. Sebentar lagi akan Niat Ingsun. Ajiku geni surgawi. Blar! Ah! Sial, Yunbi. Berani-beraninya membelakangiku. Kau sudah siap untuk mati ya? Ucap Wukong yang sudah berada di belakang Dengsa. Kami kalah kali ini. Kita sudahi pertempuran ini. Jangan memaksaku. Aku akan Blar! Api surgawi langsung menyambar Dengsa. Memang benar, Wukong harus diwaspadai. Tapi sayang, dia meremehkan Desta yang baru saja menghabisi Yunbi saat Desta mengeluarkan api surgawinya. Kesalahan besar jika mengabaikannya. Dengsa bahkan tidak sempat untuk menjerit. Tubuhnya langsung meleleh terkena api surgawi. Nah, sepertinya sudah selesai. Babasil menghampiri dan terlihat beberapa tubuhnya yang terluka. Mbak, kau baik-baik saja, Mbak? Desta khawatir. Aku baik-baik saja, Dewa Api Wukong. Aku turut berduka. Kedua prajurit hebat telah gugur setelah menerima ledakan bunuh diri dari seorang jenderal iblis. Ini jiwa roh mereka. Mereka adalah prajurit kepercayaanku. Mereka telah berjuang dengan hebat. Terima kasih telah membawa sumber mereka. Dengan ini mereka bisa dibangkitkan kembali. Balas Wukong. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Wah! Pembantaian dimulai. Para tuan iblis langsung kocar-kacir menyelamatkan diri mereka. Mereka berdesakan ingin segera keluar melalui gerbang menara iblis. Buar! Hantaman keras serangan Wukong langsung menghancurkan gerbang menara iblis. Satu lagi, gerbang menara iblis telah hancur dan kemenangan mutlak untuk para roh api surgawi. Selesai. Luar biasa kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Akhirnya Tori bertarung juga bersama dengan Sinta. Jadi ditutup udah ya menara iblis itu dari pagoda 5 unsur. Dan berarti masih ada satu lagi dong, Dewi Maut ya. Bagaimana Dewi Maut? Apakah dia di dunia roh surgawinya juga bisa menemukan sesuatu atau berhasil menjalankan misinya? Makin seru aja. Bagaimana juga akhirnya iblis bisa dikalahkan nih di dua tempat di pagoda 5 unsur itu. Makin seru aja. Jangan sampai ketinggalan teman-teman buat besok di part terakhir di season 2 Kota Iblis Xinjiang. Sekali lagi terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.